Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Selamat pagi semuanya. Pagi. Tetap semangat luar biasa. Manis. Yes. Ya, baik. Sebelum melaksanakan pembelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Ega ada? Adib. Kemudian Dipta? Heru? Salwa? Oke. Riki? Tiska? Sihab? Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang anabolisme atau dalam hal ini fotosintesis ya. Nah, sebelum ke materi, di dalam Al-Quran sudah tercantum ya pada surat Al-An'am ayat 99. Bisa dibaca bareng-bareng? Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala minas samaa'i ma'an fa'akhrajna bihi nabata kulli shay'in fa'akhrajna minhu khadiran nakhriju minhu habban mutarakiba. Ada yang bisa baca satu orang? Iqbal, iya Iqbal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi anzala minas samaa'i ma'an fa'akhrajna bihi nabata kulli shay'in fa'akhrajna minhu khadiran nakhriju minhu habban mutarakiba. Ya, artinya? Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu dengannya kami menumbuhkan segala macam tumbuhan. Maka darinya kami mengeluarkan tanaman yang hijau. Darinya kami mengeluarkan butir yang bertumpuk banyak. Iya. Ternyata di dalam Al-Quran itu ya tentang fotosintesis sudah ada ya, yaitu dalam Quran surat Al-An'am ayat 99. Tapi ini tidak seluruhnya, Ibu potong ya. Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu dengannya kami menumbuhkan segala macam tumbuhan. Maka darinya kami mengeluarkan tanaman yang menghijau. Darinya kami mengeluarkan butir yang bertumpuk banyak. Ya. Kita akan membahas tentang fotosintesis. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah tahu ya, sudah baca tentang anabolisme kan? Yaitu anabolisme. Catatannya? Ya. Anabolisme adalah proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Ya, contohnya apa? CO2. Contohnya, anabolisme itu contohnya? Fotosintesis. Ya. Fotosintesis. Apakah semua makhluk hidup melaksanakan fotosintesis? Tidak. Tidak. Dalam Al-Quran yang melaksanakan fotosintesis adalah tumbuhan yang bagaimana? Yang hijau. Ya.
Berarti tidak semua tumbuhan melaksanakan proses fotosintesis. Ya. Baik, sebelum ke pembelajaran, kita fokuskan pikiran kita. Fokuskan. Pejamkan mata. Fokus, tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Siap untuk belajar biologi? Siap. Oke, ya. Baik. Nah, sekarang kalian tadi berangkat ke sekolah pagi-pagi ya? Sudah sarapan? Sudah. Bagaimana kalau tidak sarapan? Lemas, tidak ada tenaga, ya. Kemudian dari mana asalnya makanan itu didapat? Dari mana? Dari tumbuhan. Contoh makanan dari tumbuhan? Oh, nasi, ya. Apakah hanya makan nasi saja? Tidak, ada ikannya kan? Misalnya dengan telur, ya, telur dari ayam. Ayam hidup pasti makan kan? Gitu. Jadi semua makhluk hidup adalah makan. Apa yang dimakan ternyata dari hasil ini, ya. Nah, kemudian bahwa fotosintesis sangat penting bagi kehidupan. Mengapa? Mengapa fotosintesis sangat penting bagi kehidupan kita? Bagaimana kalau tidak terjadi fotosintesis? Tidak ada kehidupan. Kita buktikan, betul nggak? Tidak ada fotosintesis, tidak ada kehidupan. Ya, kita lihat video dulu. Ibu punya video. Nah, sebelum ke video, ya, hari ini kita belajar tentang fotosintesis. Tujuan pembelajarannya adalah kalian setelah belajar fotosintesis, ya, harus bisa mengidentifikasi atau menyebutkan faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Faktornya apa? Yang kedua, harus bisa menjelaskan tahapan fotosintesis, ya. Kemudian yang ketiga, bisa menyimpulkan hasil percobaan uji sah. Karena model pembelajaran yang akan dilaksanakan adalah PBL, Problem Based Learning. Artinya pembelajaran dengan memecahkan suatu atau mencari solusi dari suatu masalah. Di antaranya kita akan membuktikan dulu uji sah, ya. Bahwa uji sah itu nanti kita akan buktikan fotosintesis itu menghasilkan amilum. Kalian nanti bisa lihat materinya, ya, di classroom. Sudah masuk ke classroomnya? Sudah ada kan materinya? Ada, ya. Nah, kemudian dari uji sah nanti kita ada suatu kasus dan kalian semuanya harus bisa menentukan atau membuat solusi dari kasus yang disajikan, ya. Manfaat pembelajaran jelas, ya. Dengan adanya fotosintesis atau pembelajaran hari ini, kita senantiasa bersyukur pada Tuhan atas ciptaannya, termasuk makhluk hidup. Kemudian yang kedua, senantiasa menjaga kelangsungan hidup tumbuhan, ya. Jadi tujuannya ada berapa? 2. Tujuannya? 4. Manfaatnya? 2, tapi luas manfaatnya. Baik. Nah, kita nonton video dulu ya. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa sinyalnya gula dari air dan karbon dioksida.
yang telah diperolehnya Kurang bagus ya dan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Ya, setelah tadi kalian menonton video, kita akan coba bahwa tadi dari video itu apa yang bisa kalian simpulkan dari video tadi? Pak? Ya. Jadi video yang dapat saya simpulkan dari YouTube itu yaitu tentang proses terjadinya fotosintesis. Fotosintesis itu yaitu proses penyusunan antara air dengan karbon dioksida yang dibantu dengan cahaya matahari yang terjadi di dalam klorofil sehingga menghasilkan amilum atau glukosa. Menghasilkan amilum atau glukosa. Amilum atau amilum dulu? Glukosa dulu? Glukosa dulu. Ya, nah itu. Ada lagi yang bisa menangkap isi dari video tadi? Hah? Ada? Dipta? Yang lainnya? Baik. Masa nggak ada? Diulangi lagi? Videonya diulangi lagi? Airnya dari mana? Dari dalam tanah. CO2-nya dari mana? Dari udara. Ya. Kalau pada tumbuhan yang daunnya berwarna putih, bisa terjadi fotosintesis? Tidak. Kenapa? Karena tidak punya klorofil. Baik. Pada kesempatan ini, tadi teorinya sedikit ya dari video. Kita akan coba membuktikan bahwa fotosintesis itu hasilnya apa? Amilum dan glukosa atau amilum dan apa? O2 atau oksigen. Ya, hari ini kita akan membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan amilum. Ya, minggu depan kita coba bahwa fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Tapi hari ini kita akan membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum melalui suatu percobaan yang disebut dengan uji sah. Nah, sebelum melaksanakan percobaan, silakan kalian berkelompok seperti kelompok yang biasa. Silakan. Kelompok 1, sebelah sini 1, 3, 5. Kelompok 1, 3, 5. Kelompok 2, 4, 6. Ya, tiap kelompok perwakilannya ke depan untuk mengambil LKPD. Ya, ini kelompok 2 kelompok 6 kelompok 5 kelompok 4 kelompok 3 kelompok 1 paling belakang. Oke, di situ ada LKPD, lembar kerja siswa ya. Ada 2 ya, 2 file. Ada 2, 1 tentang LKPD-nya, yang kedua materinya. Walaupun materi di classroom ada ya. Nah, langkah pertama kalian dalam melaksanakan praktikum ini adalah tentukan di dalam kelompok siapa yang jadi penulis.
Kelompok 1 penulisnya siapa? Siapa? Anissa. Kelompok 2? Siapa? Rini. Kelompok 2. Kelompok 2 penulisnya? Saskia. Yang nulis di LKPD nanti semuanya di sini. Ya, penulisnya siapa? Oh, pikir dulu. Kelompok 3? Julpa. Kelompok 4? Yang nulisnya siapa? Piska. Kelompok 5? Kartika. Kelompok 6? Kesa. Kelompok 2 siapa? Siapa? Salwa. Oke, ya. Silakan penulisnya tuliskan hari ini tanggal berapa? Kelasnya 12 IPA ya? 12 IPA atau 12A? Kelompoknya sesuai kelompoknya dan namanya. Itu ada namanya. Kelompok 1, kelompok Cleotopodium alpinum atau Edelweiss. Nama kelompoknya ditulis. Ya, sekretaris menulis, yang lainnya silahkan baca tujuannya dan materinya. Kalian bisa dibaca di print out, bisa juga dibuka di classroom. Di classroomnya bawa HP kan semuanya? Minimal satu kelompok ada 2. Di classroom bisa dibuka, di APD juga ada materinya. Sekretaris sudah menulisnya, bisa langsung bisa dibaca, di KPD ada materinya, tujuannya. Ya, dibaca nih materi. Ada di classroomnya. Sudah? Sudah dibaca? Oke, sekarang kita kan akan melaksanakan praktikum ya. Apa tujuan dari praktikum hari ini? Tujuannya apa? Iya, gimana Kesha? Tujuan dari praktikum ini Tujuannya? yaitu menghasilkan fotosintesis, membutuhkan cahaya matahari dan menghasilkan amilum. Bahwa fotosintesis Membutuhkan cahaya matahari
dan menghasilkan amilum. Itu tujuannya ya. Nah, materinya udah sekilas dibaca, nanti kalian bisa diperdalam lagi. Ya. Berikutnya maju ke LKPD ya. Bahwa dalam fotosintesis itu ada berapa tahap? 2. 1 reaksi terang. 2 Reaksi gelap. apa itu reaksi terang? Reaksi terang apa? Ya. Ini dulu. Reaksi terang adalah Reaksi yang terjadi jika ada cahaya. reaksi yang terjadi atau fotosintesis yang terjadi bila ada cahaya. Kalau reaksi gelap? Reaksi gelap? Apa yang dimaksud dengan reaksi gelap? Iya. Reaksi gelap disebut juga reaksi reduksi. Iya. Ada yang melengkapi reaksi gelap. Kalau terang ada cahaya, kalau gelap Tidak ada. tidak ada cahaya. Ya berarti kalau reaksi terang kapan waktunya? Siang atau malam? Siang. Kalau reaksi gelap? Malam. Dia butuh cahaya nggak? Ya. Tidak butuh cahaya. Yang gelap kan? Nah, sekarang apakah reaksi gelap itu terjadi siang hari atau malam hari? Kita buktikan. Ya. Tadi kalian kan sekilas bacanya. Nanti kalian bisa diperdalam lagi. Betul nggak reaksi gelap itu terjadinya malam hari? Oke. Kalau malam harinya ada cahaya lampu, reaksi terang bisa nggak? Bisa. Karena tidak semua hanya gelombang cahaya tertentu yang bisa ditangkap oleh klorofil, yaitu berapa gelombangnya? Berapa? 700? Berapa sih Ham? 600? 760 dan berapa? 680 sampai 700 nanometer. Ya. Jadi malam hari kalau misalnya ada cahaya dengan panjang gelombang 680 sampai 700 itu bisa terjadi fotosintesis. Ya. Baik. Nah, sekarang alat dan bahan yang dipakai. Silakan perwakilan kelompoknya 2 orang berdiri di tempat untuk melaksanakan praktikum. Yuk, siap. Udah? Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 5, kelompok 2, siapa kelompok 2? Oke. Nah, sekarang alat dan bahan yang dipakai ya. Sekarang fokus semuanya, HP-nya disimpan. Yang pertama adalah kit fotosintesis. Nanti yang ada di meja poslen untuk praktikum, alatnya liatin ke temennya ya. Yang pertama adalah kit fotosintesis. Kit fotosintesis itu ada 3 paket. Satu yang disebut dengan Bunsen, alat pemanas. Ini. Coba liatin ke temannya nih, teman kelompoknya. Nah, kitnya, berarti ini Bunsennya yang ini ya, jangan sampai salah. Yang kedua itu adalah kaki 3. Kaki 3, liatin ke temennya. Oke. Yang ketiga itu adalah kasa. Nah, ini adalah alat pemanas, bukan alat pemuas. Oke, ya. Berikutnya tabung reaksi. Ada tabung reaksi? Liatin ke temennya. Oke. Kemudian penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi. Tadi kan tabung reaksinya ya. Dipta itu liatin ke temennya. Nanti penjepit tabung reaksi sesuai dengan namanya penjepit ya, untuk menjepit tabung reaksi nanti seperti ini. Ayo liatin ke temennya. Oke ya. Oke, simpen lagi.
Berikutnya adalah pinset. Pinset yang penjepit-jepit, wah masih disegel. Nah ini bisa, ini juga bisa ya. Dibuka aja nanti. Pinsetnya ada semuanya? Berikutnya rak tabung reaksi ya. Tadi ada tabung reaksi, ada penjepit, ada raknya. Nih raknya. Nah kemudian ada gelas kimia atau beker gelas yang 250 mili. Ini. Dipta liatin ke temennya, oke. Oh Ricky yang meliatinnya. Gelas kimia. Kemudian ada cawan Petri atau Petri dish. Ada mangkok. Nah itu alatnya. Kemungkinan nanti kalian butuh spatula. Spatula di situ tidak ada ya, karena ini alat bantu. Nanti kalau butuh spatula ini bisa ngambil dari sini untuk mengambil daun dari tabung reaksi. Kalau tidak bisa dijepit bisa diambil pakai ini. Cawan Petri nanti ayah. Oh iya. Nah, berikutnya alatnya itu adalah satu lagi gunting. Gunting tiap kelompok suruh bawa gunting ya. Oke. Awas jangan segunting-guntingnya. Berikutnya korek api. Korek api di ibu aja. Kalian pasti tidak bawa dan ibu tidak menyuruh bawa korek api kan? Itu alatnya. Nah, kemudian bahannya daun singkong yang sudah ditutup kertas, bisa pakai aluminium foil, bisa pakai kertas emas dan nutupnya seperti ini di luar yang terangnya karena nanti matahari dipantulkan kan. Nah kemudian air tadi sudah disuruh mengambil air ya. Nah itu air, kemudian secukupnya ya, simpan lagi airnya, jangan diminum. Kemudian alkohol 70% ya, nanti alkoholnya bareng-bareng saja. Ingat alkohol ini adalah senyawa yang mudah terbakar ya. Kemudian nanti alkohol akan dipanaskan, otomatis kan udah bahannya mudah terbakar, dipanaskan. Nanti teknik pemanasannya seperti apa. Dan yang terakhir adalah yodium. Ibu pakai di sini betadin dengan propidon yodin dengan yodinnya 10%. Nah, ini fungsinya untuk menguji ada atau tidaknya amilum. Sebagai indikator bahwa sesuatu atau bahan yang mengandung amilum bila dikasih yodium akan memberikan warna gelap, bisa biru tua, bisa hitam. Di situ sudah ada sebagai indikatornya adalah ada plat tetes, ada. Di situ sudah ada nasi yang ditetesi yodium. Warnanya apa? Hitam. Kenapa hitam? Mengandung amilum. Ya. Oke. Nah, sekarang tinggal prakteknya. Ya, silakan kalian praktek sesuai dengan langkah pada LKPD. Pertama, kalian isi dulu gelas kimianya dengan air 150 ml. Kemudian dibakar, dinyalakan. Coba atau lebih sedikit biar ini biar cepet. Alkohol jauhkan dari Bunsen ya. Alkohol jauhkan dari Bunsennya. Happy birthday.
Oke, yang lainnya bisa ikut melihat. Biar cepat panas, airnya bisa sedikit. 150 ya? Wih, menyala. Oh, itu. Coba sumbunya rada ditarik, Her. Matiin dulu, ditutup dulu. Awas, hati-hati. Tarik. Nah, udah, sok. Nah, sudah. Ya, perhatikan. Sudah tinggal menunggu air panas dulu ya. Nah, pertama sambil menunggu air panas, kalian buat potongan daun singkong punya masing-masing. Buat yang tidak ditutup itu bulat, yang tidak ditutup. Yang tidak ditutup buat bulat, yang ditutup dibuatnya segi 4. Ya. Ini yang tidak ditutup alias dibuka. Kemudian buat segi 4 untuk yang ditutup. Silahkan, pakai gunting punya kan? Nah, sekarang kalau sudah panas, masukkan daunnya ke dalam air mendidih atau air panas. Ya, dua-duanya masukkan ke dalam air panas tadi. Silakan. Mana yang sudah dipotong? Ya, sok lebetkan. Makanya lihat itu kohesinya kan terjadi tuh. Dilelep. Dia ditenggelamkan. Dua-duanya dimasukkan ke air panas. Tujuannya untuk apa? Apa? Tujuan daun dimasukkan ke dalam air panas pertama untuk apa? Di situ ada, lihat LKPD-nya. Makanya sekretaris kan suruh pegang LKPD. Untuk oh, satu orang atau Anissa gimana? Tujuannya untuk melemahkan sel-sel daun. Untuk melemahkan sel-sel daun. Itu dimasukkan ke air panas pertama. Coba di. Ya, yang lainnya boleh buka materinya. Terus dilepaskan?
Coba Dimas, itu udah mulai mendidih kan? Udah naik? Panas kan? Ini? Hangat. Kadang tiis. Lumayan kan panas. Ayo, jangan ngobrol. Nopal gentosan Nopal yang nonton itu yang dipegang siapa teh? Adit ini yang dipegang apa? Yang dipegang Ini penjepit. penjepit. Kalau ininya Ini tabung. tabung. Adit ya, kelompok. Kalau pinset mana Adit? Sok dibuka pinsetnya. Oke. Sekarang Nopal di belakang saja. Coba Nopal mana tunjukkan yang disebut dengan beker gelas atau gelas kimia. Oh, ya kalau yang Bunsen? Bunsen mana Bunsen? Mana? Oh, itu. Kamu memulai hari ini dengan inspirasi kehidupan sehari-hari. Ya. Ya, langkah berikutnya, ya sudah. Langkah berikutnya setelah tadi dimasukkan ke dalam air panas, ya kalian tuangkan alkohol ke dalam tabung reaksi sepertiganya. Isi tabung reaksi sepertiga dengan alkohol. Dibuka. Tabung reaksinya hanya satu ya, yang dipakai satu. Alkohol lagi di situ. Alkoholnya di meja ibu ada. Ya. Dibuka dulu. Atas. Wah, mana non? Nanti kalau dipanaskan pakai. Sudah. Simpen di rak. Sudah diisi alkohol, tabung reaksinya, full, jangan gemuyuk. Udah diisi tabung reaksinya dengan alkohol sepertiganya. Sudah? Ya. Sok. Ya. Udah. Sudah? Alkoholnya sudah diisi? Baik. Sekarang semuanya sudah diisi alkoholnya? Yang di meja percobaan cukup coba 3 orang. Yang lainnya duduk. Di meja percobaan 3 orang, yang lainnya duduk di kelompoknya biar tidak sumpek. Mohon. Satu tabung satu. Ya. Kelompok 1, siapa yang di meja? Yang lainnya duduk baca materinya. Kelompok 2, yang di meja praktek. Kelompok 3,
Yang di meja prakteknya siapa? Iya, kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 5, halo. Kelompok 5 yang di meja prakteknya 3 orang, sisanya duduk. Kelompok 6. Ya. Sekarang perhatikan, kelompok 5 mana yang duduknya? Sekarang perhatikan. Sekarang halo. Ya. Sekretaris mana? Sekretaris tiap kelompok pegang LKPD-nya. Ya, sekarang langkah ketiga, langkah keempat ya. Perhatikan, yang di meja praktikum, kalian jepit tabung reaksinya yang udah diisi alkohol. Kemudian ambil daun dari gelas kimia, ya, daun singkong dari gelas kimia, ambil pakai pinset. Masukkan ke dalam tabung reaksi yang ada alkoholnya. Dua-duanya masukin. Kan beda kan? Daunnya ada yang bulat, ada yang kotak. Ya, mana? Ya, dua. Tidak, satu. Yang diisi tabungnya satu aja. Dua-duanya dimasukkan. Gue langsung masukin atau? Langsung masukkan. Dorong. Terus ambil satu lagi. Hati-hati. Sudah masuk ke dalam tabung. Yang video siapa? Sudah masuk semuanya ke tabung reaksi. Nah, sekarang perhatikan ya. Yang duduk di meja dan yang berdiri dekat meja praktikum, perhatikan semuanya. Kalian panaskan alkohol. Cara memanaskannya adalah masukkan ke dalam air mendidih. Ya, cara megangnya seperti ini. Ini kan ada alkoholnya ya. Nah, kemudian ini air mendidih. Cara memegangnya, ini ada alkohol, ada daun ya di dalamnya. Masukkan ke dalam air mendidih, dilihat. Nanti ini akan mendidih juga. Jadi cara megangnya jangan ke atas diluruskan, jangan menghadap ke muka kita, tapi arahkan ke dinding. Seandainya nanti alkoholnya mendidih itu keluar, ya ke dinding. Hati-hati ya. Oke, silakan. Untuk apa dimasukkan ke dalam alkohol panas? Melarutkan klorofil. Silakan. Nanti alkoholnya akan berwarna hijau, daunnya tidak akan berwarna. Apa yang terjadi pada alkohol yang dipanaskan? Ya mendidih pasti. Selain mendidih ada apa? Ya, kelompok Iqbal, kelompok 6. Apa yang terjadi? Berwarna hijau. Sama semuanya? Ya. Kenapa bisa berwarna hijau? Ayo, angkat tangan dulu. Ya, Najibah, kelompok 6. Kenapa? Kenapa bisa berwarna hijau? Karena di dalam daun kan ada klorofil. Jadi itu yang warna hijau itu adalah klorofilnya larut dalam alkohol panas. Ya. Daunnya berubah warna enggak? Dari awal? Berubah. Awalnya bagaimana warnanya? Kelompok 3, kelompok Rini. Awalnya daunnya berwarna apa? Daunnya berwarna hijau muda, Ibu. Awalnya hijau tua. Sekarang menjadi hijau muda ya? Atau bahkan lama-lama itu tidak berwarna, putih. Kelompok Albin, udah? Hati-hati, Albin kelihatan mendidih banget. Oke, sudah?
Semuanya? Ya, perhatikan semuanya. Angkat tabung reaksinya, simpen di rak. Simpen di rak tabung reaksi. Simpan semuanya. Ya, kemudian sudah disimpan. Ya, ini kelompok 2 kelihatan ya, daunnya tidak warna putih. Simpan di rak tabung. Simpan itu. Nah, sok. Awas panas. Oke, sudah disimpan di rak. Nah, langkah berikutnya adalah yang ke-5 ya. Ambil daun dari tabung reaksi, pakai penjepit, masukkan ke dalam air mendidih lagi. Pilih panas, pakai penjepit. Oh iya. Awas, hati-hati. Yang butuh spatula ini untuk mengambil barangkali susah. Biarkan 3 menit ya. Untuk apa? Dipindahkan ke air mendidih untuk apa? Menghilangkan alkohol. Tiga menit ya. Tadi di timernya atau dipasang? Materinya mana? Di pelajaran. Jadi konek. Sudah? Sudah 3 menit? Ya, sudah. Perhatikan. Perhatikan semuanya. Kalau sudah 3 menit, ambil daunnya, kemudian keringkan di tisu. Ada tisu ya? Setelah itu simpan di petri dish. Tuh, langkah ke-6.
Keringkan dulu di tisu, setelah itu simpan di petri dish. Kemudian matikan apinya dengan menutup bunsen. Ya, kalau sudah di petri dish, apa yang dilakukan kalau sudah ada di petri dish? Dikeringkan, masukkan ke petri dish atau ke cawan petri, kemudian terakhir teteskan yodium, silakan. Nih, dari sini kelompok 2, 4, 6 ini yodiumnya. Oh, atas? Oh, udah. Berarti ini untuk kelompok sana. Ya, kalau sudah pindah ke meja belajar semuanya. Siap, Mas. Najib Pak, gimana lihat? Oh, ini jelas banget. Yang ditutup yang bulat? Yang ditutup yang persegi. Iya, ditutup. Dibuka. Oke. Warnanya beda nggak yang ini dengan yang ini? Mana yang lebih gelap? Yang ini atau yang ini? Yang dibuka yang mana? Yang dibuka yang ini. Lihat di ujungnya ada bintik-bintik hitam nggak? Di sini. Ada nggak? Nah, ini. Ada yang ini. Tidak ada. Kenapa ada bintik hitam? Ini dibuka atau ditutup? Yang ini dibuka. Berarti terjadi fotosintesis nggak? Iya. Kenapa ini jadi ada bintik hitam setelah dikasih yodium? Ada amilum. Sudah? Silakan LKPD-nya diisi sampai kesimpulan. Nah, ini dibuka ya? Iya. Ya, kelihatan ininya ada hitam. Sudah, untuk praktikumnya udah selesai LKPD-nya? Nggak usah pakai HP, di sini aja hasil diskusinya, hasil praktikumnya tadi. Yang ditutup warnanya lebih muda atau lebih terang daripada terang atau lebih gelap daripada yang dibuka. Lihat, lebih terang. Yang dibuka gelap, gitu kan? Ini ada bintiknya, kelihatan. Ya, artinya apa? Kalau yang terang itu artinya daunnya ditutup atau dibuka? Yang terang. Lihat ke situ. Ditutup. Kenapa terang? Tidak ada amilum. Kalau yang dibuka warnanya gelap kan? Nah, mengapa? Ya, silakan kelompok 1 presentasikan hasil percobaannya
Yang lainnya perhatikan. Kelompok 1 ke depan. Belum selesai. Ya, kelompok 1 silakan ke depan. Siapa yang berbicara? Siap. Ya, yang lainnya perhatikan. Silakan. Yang lainnya perhatikan, tidak ada yang tulis menulis. Perhatikan ke depan. Ya, silakan siap. Atau agak ke samping Billy Silau. Nah, yang presentasi siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Anggotanya yaitu saya, Syihab, Nula, Reza, Mutiara, Anissa, dan Yasmin. Langsung saja kepada hasilnya. Hasil yang didapat yaitu kondisi daun yang ditutupi kertas karbon warnanya menjadi kuning atau ya jadi terang. Daun yang ditutupi kertas karbon yang tidak, sorry. Yang ditutup bagaimana? Yang ditutupi kertas karbon menjadi terang. Yang dibuka, yang tidak ditutupi kertas karbon menjadi hijau muda atau hijau gelap. Berarti lebih gelap dari yang ditutup gitu. Ya. Setelah ditetesi iodium, daun yang ditutupi kertas karbon berwarna terang, yang artinya tidak mengandung amilum karena tidak terkena cahaya matahari. Daun yang tidak ditutupi kertas karbon atau yang terbuka berwarna gelap, ada bintik hitam karena terkena cahaya matahari sehingga menghasilkan amilum. Iya, dari kelompok 1 seperti itu hasilnya. Yang lainnya sama apa mirip? Ya, karena yang namanya warna itu kan kualitatif ya. Muda, warnanya hijau muda atau terang seperti apa. Yang jelas ada beda antara yang ditutup dengan yang dibuka atau tidak ditutup. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Ya, tepuk hebat. Ya. Silakan ditutup dulu sama sihabnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hab dibuka. Nah, sekarang Ibu minta kelompok 3 untuk menyimpulkan hasil fotosintesis dari percobaan ini. Ya, silakan ke depan. Kelompok 3. Yang bicaranya Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyimpulkan hasil dari praktek yang barusan kita telah lakukan. Jadi kesimpulannya yaitu terbuktinya bahwa amilum adalah hasil dari proses fotosintesis dengan praktek menggunakan daun singkong yang dipanaskan dengan 2 perbedaan, ada yang terbuka dan tertutup, serta dilarutkan dalam cairan alkohol akan menghasilkan warna yang terang untuk daun tertutup dan warna gelap untuk daun yang terbuka.
Kesimpulannya? Itu Ibu barusan. Ada yang lain? Kesimpulannya. Kenapa bisa terang dan berwarna gelap gitu? Kesimpulannya. Jadi bisa terjadi bisa warnanya terang itu karena amilumnya tidak ada amilum. Tidak ada amilum. Ya, warna gelap karena ada amilum. Terima kasih kelompok 3. Tepuk apa ya? Tepuk mantap. Ya, tepuk mantap. Mantap. Kelompok 3. Silakan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, kelompok 1, kelompok 3 sudah. Sekarang terbukti dari uji sah? Terbukti bahwa fotosintesis menghasilkan amilum? Buktinya apa? Buktinya apa? Ada bintik hitam pada yang terbuka. Kenapa ada bintik hitam? Amilum. Bukti bahwa itu adalah amilum pakai apa? Pakai yodium. Baik. Nah, untuk berikutnya di LKPD ada kasus ya. Ada studi kasus, ada kasus 1 dan kasus 2. Ya, kasus 1, perhatikan semuanya. Kasus 1 bahwa produksi padi di Riau terus menurun karena berbagai faktor penyebab, antara lain adalah alih fungsi lahan padi, terutama jadi kebun sawit sampai perubahan iklim. Nah, kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Bapedalitbang Riau, ini terjadinya di Riau, mencatat bahwa penurunan produksi beras terjadi sejak 2016, padahal kebutuhan makin bertambah. Ketimpangan antara produksi dan konsumsi itu lebih 2 kali lipat. Rata-rata penurunan produksi beras per tahun berkisar 10,61%, turun ya. Boy Jerry Evan Sembiring, nama orang, Direktur Walhi Riau, turut menyinggung nasib pertanian masyarakat bila terjadi alih fungsi ke perkebunan sawit. Contoh di Pulau Mendol, meski bekas izin perusahaan hanya sedikit beririsan dengan lahan pangan masyarakat, kehadiran perusahaan tetap akan berdampak negatif terhadap lahan lokal atau tanaman lokal. Apabila tanah gambut dikeringkan, dibikin sawah gitu. Kemudian Pulau Mendol tidak hanya lumbung pangan utama di Pelalawan, juga Riau. Paham dari kasus ini? Nah, silahkan kalian dari kasus di atas, bagaimana solusi untuk tetap mempertahankan produksi padi yang tadinya padinya menurun, ya, dihubungkan dengan uji sah. Fotosintesis menghasilkan amilum. Ya. Kasus 2. Petani singkong, ini singkong sama-sama karbohidrat ya. Petani singkong lokal buka-bukaan soal kondisi pahit induksi singkong di Indonesia. Saat ini potensi besar keuntungan negara hingga 10 triliun terancam tidak bisa dimanfaatkan karena buruknya kondisi pertanian singkong di tanah air. Berarti produksi singkong akan turun atau terjadi penurunan karena buruknya pertanian singkong. Komoditas singkong sendiri memiliki pusat produksi utama di Provinsi Lampung. Lagi-lagi Sumatera ya. Padi Riau, singkong Lampung. Di tahun 2022 lalu saja Lampung berhasil memanen 6,7 juta ton umbi singkong segar atau sekitar 40% dari total produksi singkong nasional. Sekitar 90% dari produksi singkong di Lampung selama ini banyak diserap industri tapioka.
yang menghasilkan devisa sekitar 10 triliun. Namun, saat ini produksi singkong lokal di Lampung mengalami penurunan dan tidak bisa diserap industri. Efeknya apa? Tapiokanya ada nggak? Berkurang, ya. Nah, kemudian Ketua Umum DPR Masyarakat Singkong Industri MSI Arifin Lambaga menjelaskan produksi singkong di Lampung terus menurun dalam 10 tahun terakhir. Bagaimana dari kasus kedua, persingkongan? Bagaimana solusi untuk tetap mempertahankan singkong dihubungkan dengan uji sah bahwa silakan diisi waktunya 5 menit. Kasus 1 ataupun kasus 2 diisi dua-duanya. Ayo. Ya, sekarang kelompok 1 sudah, 3 sudah, kelompok 4. Kelompok 4, bagaimana solusi untuk kasus pertama? Silakan ke depan presentasikan. Siapa juru bicaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan membahas dari kasus yang pertama, bagaimana solusi untuk mempertahankan produksi padi dihubungkan dengan uji. Solusinya yaitu meskipun ada penanaman sawit, pemerintah bisa mengkaji ulang perizinan lahan supaya padi bisa berjalan dengan seimbang dan dapat diperhitungkan untung ruginya bagi masyarakat. Mungkin segitu solusi dari kelompok kami. Kelompok lain ada yang menambahkan? Kenapa harus dipertahankan gitu? Hubungkan dengan uji sah. Ini belum masuk ke uji sahnya, belum masuk. Coba, siap. Yang lain? Coba diulang, Solusinya adalah pemerintah mengkaji ulang kan? Ya. Kenapa harus dikaji gitu? Ya. Mengkaji ulang perizinan lahan supaya penanaman padi bisa berjalan dengan seimbang dan dapat diperhitungkan untung ruginya bagi masyarakat. Itu kan solusinya. Sekarang kenapa harus dipertahankan? Ini hubungkan dengan uji sah. Ya, Rini. Ibu jadi kan kalau dari hasil Sebentar. izin menanggapi, Iya. kan dari hasil fotosintesis menghasilkan amilum. Yang amilum itu nanti akan menjadi glukosa. Nah, Kebalik nggak? Iya. Iya, nah dari Glukosa disimpan dalam bentuk amilum. Iya. Nah, hal tersebut itu akan salah satunya kan di antara kedua ini kan ada pohon sawit dengan dengan padi. Nah, kenapa harus pemerintah harus mementingkan dulu pertanian? Karena salah satu makanan pokok di Indonesia itu kan padi, Ibu. Jadi lebih mengedepankan dulu pertanian padi. Ya. Bukti bahwa kenapa harus padi dikaji ulang, ya, dipertahankan, karena padi itu salah satu makanan dihubungkan pokok dengan di Indonesia. Uji sah, padi itu Iya. hasil dari fotosintesisnya. Amilum. Ya. Glukosa. Terima kasih untuk Rini. Tepuk keren. Gimana tepuk keren? Ibu kasih tahu.
Tepuk keren. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, ya buat Rini keren. Tepuk keren. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Ya, tepuk apa lagi nih? Mantul. Tepuk mantul. Mantap, betul. Ya. Mungkin cukupkan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kasus 2. Kasus 2 tentang singkong ya. Oleh kelompok 6, bagaimana solusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang kasus kedua, yaitu bagaimana solusi untuk tetap mempertahankan singkong dihubungkan dengan uji sah bahwa fotosintesis menghasilkan amilum, yang akan dibacakan oleh Kinkin. Jadi, menurut pendapat kelompok kami, produksi singkong menurun karena pengaruh cuaca dan buruknya kesuburan tanah. Jika hasil fotosintesisnya jelek, maka hasilnya juga akan jelek. Nah, agar singkong itu menjadi subur, kita harus memberinya pupuk. Karena agar fotosintesisnya itu berjalan dengan lancar. Nah, kalau fotosintesisnya itu berada di bagian daun, terutama di bagian klorofilnya. Ya, ada yang menambahkan? Ada yang ingin menanggapi? Iya, Kartika. Silakan, Kak. Gimana, Mbak Kartika? Untuk kasus Nggak apa-apa. Sok. Berdiri. Untuk kasus 2, menurut saya untuk digabungkan dengan uji sah, solusinya adalah memperbaiki kualitas tanah dan irigasi supaya singkongnya mendapat air mineral yang cukup untuk berfotosintesis. Iya, ditambah ya. Selain pupuk, irigasinya atau cukup air disiram gitu ya. Ada lagi? Cukup? Cukup? Cukup. Ya, sudah ditutup dulu. Mungkin untuk sekian jawaban tentang kasus kedua dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk keren lagi. Tepuk kasih. Fokus. Tepuk keren. Kasih 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 wow, keren. Mana kelompok 6? Ke kelompok 6. Ya, udah ya. Berarti LKPD-nya semua sudah diisi. Ya. Selanjutnya kita simpulkan sama-sama materi hari ini. Ya. Siapa yang bisa menyimpulkan materi dari awal sampai akhir? Siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Kita bahas tentang apa? Fotosintesis. Iya, Kin. Berdiri, Kin, biar kelihatan. Ya, kesimpulan pembelajaran hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah saya bisa mengetahui bahwa
fotosintesis benar-benar menghasilkan amilum dengan cara praktek. Saya juga tahu bahwa misalnya di dalam fotosintesis itu bisa menggunakan reaksi terang dan reaksi gelap. Sudah ya? Terus? Sudah. Yang lainnya, kesimpulannya. 1. Fotosintesis menghasilkan amilum. Fotosintesis ada Reaksi 2 tahap, yaitu reaksi gelap dan reaksi gelap. terang. Ada lagi kesimpulannya? Ya, coba mikrofonnya kasih. Dari Ini hasil Isa ya? Linda. Dari hasil praktek tersebut, kita mengetahui bahwa fotosintesis hanya terjadi pada daun yang terkena cahaya matahari. Buktinya adalah daun yang terkena matahari atau terbuka menghasilkan amilum, sementara yang tidak terkena atau tertutup tidak menghasilkan amilum. Iya, jadi kesimpulannya sama dengan kelompok 6, bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Ya. Ada lagi? Ya, baik. Bahan fotosintesis apa? Angkat tangan. Bahan fotosintesis apa? Ya. Bahan fotosintesis? Bahan dari fotosintesis. Yang lain perhatikan. Bahan dari fotosintesis yaitu yang pertama ada CO2 yaitu karbon dioksida, lalu ada H2O yaitu air dan dibantu oleh cahaya matahari. Cahaya matahari itu simpulan 3 ya. Nah, sekarang hasil dari reaksi terang apa? Hasil dari reaksi terang. Reaksi terang itu disebut fotolisis. Foto itu apa? Cahaya. Lisis? Pemecahan. Apa yang dipecahkan dengan cahaya di dalam fotosintesis reaksi terang? Klorofil. Yang dipecahkan? Yang diuraikan apa? H2O. Hasilnya? O2. Ya, jadi hasil reaksi terang apa? O2 dan apa? NADP. Dari mana NADPH? Dari NADP dalam daun, dalam klorofil ditambah H+. Dari mana H+? Dari penguraian air. Tadi dibacakan materinya. Oke. Nah, kalau hasil reaksi gelap apa? Hasil reaksi gelap butuh cahaya tidak? Tidak. Reaksi gelap itu terjadi setelah reaksi terang. Jadi siang atau malam? Reaksi gelap tidak butuh cahaya. Setelah reaksi terang diteruskan dengan reaksi gelap. Berarti reaksi gelap siang atau malam? Belum kena nih. Reaksi terang butuh cahaya. Hasilnya oksigen dan apa? NADPH. NADPH2 itu dipakai untuk apa? Untuk membentuk glukosa, kan? Ya. Jadi setelah reaksi terang diteruskan dengan reaksi gelap siang hari. Ya, nah sekarang terakhir ini nyambung dengan materi yang akan datang. Kalau tumbuhan itu siangnya berfotosintesis, kapan tumbuhan bernapas? Ya? Semua makhluk hidup bernapas? Ya. Oke. Tumbuhan selain bernapas juga berfotosintesis. Kapan tumbuhan bernapas? Kapan tumbuhan berfotosintesis? Angkat tangan. Tumbuhan berfotosintesis? Siang atau malam? Siang. Tumbuhan bernapas siang atau malam? Malam. Mati dong siangnya. Kelas 11, kalian belajar pernapasan. Maknya kalau siang tumbuhan tidak bernapas mati dong. Berarti kapan tumbuhan bernapas? Kapan tumbuhan berfotosintesis? Bernapas siang dan malam. Berfotosintesis? Siang.
malam kalau ada cahaya. Ya, hanya frekuensi fotosintesis lebih banyak di siang hari, pernapasannya tidak apa istilahnya lebih banyak fotosintesisnya dari pernapasan. Ya, oke. Itu kesimpulannya. Nah, berikutnya udah selesai materinya. Sebelum diakhiri, Ibu akan kasih post test, ya. Post testnya, silakan buka HP-nya. Ada kelompok baru. MTK. Aku sama Ibu. Jangan naon deh. Ya, linknya udah Ibu kirim ke Kinkin karena disebarkan ke grup kelasnya. Ibu. Ya, walaupun duduknya berkelompok, kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Jangan berdiskusi. Bisa kebuka? Bisa kebuka? Bisa kebuka linknya? Bisa? Ada yang belum masuk? Silakan kerjakan sendiri-sendiri. Ada yang tidak bawa HP? Yes, tengiring. Berdua aja dengan Heru gak? Tertingginya 100. Terima kasih untuk Yasmin. Mana Yasmin? Kemudian Anissa. Kelompok 1. Curiga nih duduknya barengan. Kemudian Sihab. Kelompok 1 juga. Kan tuh? Kelompok 2 ya? Nah, perwakilan dari kelompok 2 apa yang dirasakan ketika belajar biologi dari awal sampai akhir? Kelompok 2. Silakan. Siapa? Atau siapa saja? Bagaimana perasaannya? Nanti Ibu kan bisa baca di classroom. Sekarang apa perasaannya? Boleh yang lain, kelompok 2 nggak mau kelompok yang lain? Boleh. Pada Yudi, pada Kinkin? Dua-duanya. Ayo, oke. Ya, apa perasaannya? HP-nya udah simpen lagi? Perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran hari ini itu seru, terutama ketika kita bisa melakukan praktek secara langsung, karena kita belum pernah melakukan praktek seperti itu. Meskipun prakteknya bisa dibilang sebentar, tapi itu berasa kita menjadi ilmuwan sejam. Aduh, ilmuwan sejam katanya. Jadi,
Oh, sudah diwakilkan. Yang lainnya? Yang lainnya, Iqbal. Padanya Rios, apa perasaan Iqbal? Oh, ya. Ya. Ya, saya belajar hari ini sangat senang karena belajarnya seru. Dan sesudah belajar ini saya langsung makan MBG. Oh, makan MBG karena istirahat. Iya, Ya. terima kasih, Bu. Di nanti sama-sama. Ya. Sekarang satu lagi. Apakah kalian belajar hari ini menemukan sesuatu yang baru? Ya. Apa? Apa hal yang barunya? Ya, yang barunya apa? Ilmu jelas kan, menambah pengetahuan gitu kan. Yang lainnya? Ilmu baru seperti tentang praktik yang tadi kita lakukan. Praktek apa tadi tuh? Praktik fotosintesis. Fotosintesis. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Baik. Sebelum diakhiri, ya, Ibu akan sampaikan materi untuk pertemuan yang akan datang, yaitu kita akan mencoba membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Kalau hari ini kita membuktikan fotosintesis menghasilkan amilum dengan menggunakan percobaan langsung, ya. Kalau nanti hari Kamis, ya, pertemuan berikutnya, kita akan mencoba membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen, ya. Kira-kira model pembelajarannya ingin seperti apa? Seperti sekarang atau yang lain? Praktek? Ya, insya Allah nanti prakteknya kita akan membuktikannya dengan virtual lab. Jadi praktek tapi di dunia maya. Artinya kalian siapkan HP-nya, ya, minimal tiap kelompok 2 nanti yang aktif, karena untuk praktikumnya lihatnya di virtual. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan jangan pernah puas dengan yang sudah didapatkan hari ini. Besok harus lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.